Salam, selamat malam, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur karena dapat mengambil masa ini bersama untuk bersama-sama memfungsikan firman Tuhan pada malam ini kepada semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan firman Tuhan ini pada malam ini. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita bersama lewat firman Tuhan yang sama-sama kita akan pelajari pada malam ini. Malam ini saya mau membawa satu topik firman Tuhan, yaitu siapa tahu mungkin engkau yang dipilih Tuhan. Siapa tahu mungkin engkau yang dipilih Tuhan. Jadi itu menjadi tajuk kita pada malam ini. Ya, memang benar. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sudah pastilah Tuhan mencari orang-orang sudah percaya untuk menjadi alatnya, untuk menyampaikan firman-Nya, untuk melayani Dia, baik sepenuh masa maupun separuh masa. Jadi Tuhan senantiasa memanggil orang-orang percaya. Jadi oleh itu pada malam ini saya mau membawa kita satu topik ini untuk kita sama-sama pelajari pada malam ini. Yaitu yang pertama yang kita mau belajar pada malam ini, yaitu Tuhan memanggil Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, kalau kita lihat sejarah orang Israel, bermula daripada Abraham yang dipanggil Tuhan, yang berjanji akan memberikan kepada Abraham satu negeri yang baik kepada Abraham dan keturunannya. Jadi janji ini diteruskan kepada anak Abraham, itu Ishak, dan juga kepada Yakub, anak kepada Ishak juga. Jadi janji ini terus menerus diteruskan kepada generasi Abraham. Jadi di mana bermula daripada Yakub, keturunan Yakub, yaitu ke-12 anak Yakub, dan ke-70 orang berhijrah berpindah kepada Mesir, sebab pada waktu itu seluruh dunia ditimpa kelaparan. Jadi mereka pindah ke Mesir sebab Yusuf anak Yakub menjadi Perdana Menteri di Mesir ketika itu. Jadi dari situlah mula-mula orang Israel pindah ke Mesir. Jadi selama 40 tahun orang Israel tinggal di Mesir, dan di Mesir mereka ditindas kerja paksa. Jadi akhirnya mereka begitu tertekan dan menderita oleh akibat penindasan yang di Mesir. Selama 400 tahun, jadi orang Israel sudah berkembang sampai kepada ratusan ribu orang di Mesir. Jadi oleh itu salah satu daripada orang Israel, yaitu namanya Musa, sebelum Musa diangkat oleh putri Firaun, dia adalah anak orang Ibrani yang telah dibuang sebab telah diperintahkan bahwa orang Israel begitu cepat berkembang di Mesir. Lalu Firaun memberi arahan supaya seluruh anak sulung anak laki-laki orang Israel dibunuh waktu itu. Jadi Musa terselamat dibuang di Sungai Nil oleh orang tuanya, sebab mereka melihat Musa begitu elok rupanya,
sehingga mereka berani melawan perintah Raja Firaun waktu itu, dan akhirnya Musa diangkat oleh anak Firaun menjadi anak angkatnya, dan Musa dibesarkan di Mesir di bawah kerajaan di dalam istana Firaun oleh yaitu oleh putrinya yang mengangkat dia menjadi anak angkatnya. Jadi setelah Musa dewasa dan satu ketika dia melihat orang Ibrani dan orang Mesir berkelahi dan dia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan dia dalam pasir. Dari situ apabila rahasia itu diketahui oleh Firaun, dan Firaun berusaha untuk membunuh Musa, dan akhirnya Musa lari ke Midian. Jadi dari situ kita lihat bahwa Musa telah lari meninggalkan Firaun, meninggalkan Mesir. Jadi di Mesir lah di mana Musa menjadi pelarian. Jadi akhirnya Tuhan berjumpa dengan Musa dan memanggil dia supaya dia pergi membawa umat Israel keluar dari Mesir. Mari kita lihat dalam ayat ini, yaitu Keluaran pasal 3 ayat 7 hingga yang ke-10, yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab aku tahu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, di tempat orang Kanaan, orang Het, orang Mori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yabus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa berkerasnya orang Israel, orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, di situ kita lihat setelah Musa melarikan diri dan akhirnya Tuhan bertemu dengan Musa dan mengutus Musa kembali ke Mesir untuk berjumpa dengan Firaun, untuk menyatakan kepada Firaun bahwa Tuhan mahu umat Israel keluar dari Mesir. Jadi di situ kita lihat Tuhan memilih seorang yang telah dipersiapkannya di istana Firaun, dibesarkan, dididik dengan ajaran, dengan segala hikmat Firaun Mesir. Jadi Tuhan sekali lagi mengutus dia kembali dengan pesan untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Sebab Tuhan mau membawa mereka kepada satu negeri yang lebih baik. Jadi inilah pesan Tuhan yang dibawakan oleh Musa kepada Firaun. Jadi kita lihat apa yang kita lihat di sini, betapa Musa dipakai Tuhan, dilengkapi Tuhan untuk menyatakan kuasanya, dan Tuhan menyertai Musa, dan akhirnya Musa berhasil untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Tuhan punya rencana yang indah bagi Musa. Ya, walaupun Musa tidak terlintas dalam hatinya, dalam pikirannya bahwa dia akan dipanggil Tuhan sedemikian rupa, tetapi Tuhan punya rencana sehingga Tuhan memanggil dia dan menjadi alat pilihan Tuhan untuk membawa umat Tuhan, yaitu umat Israel, keluar dari Mesir kepada negeri yang telah dijanjikannya kepada bapak leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah Tuhan memanggil seseorang yang
tidak terlintas dalam hati kita. Mungkin kita tidak seperti Musa, tetapi Tuhan sudah pasti ada rencana yang terbaik bagi setiap orang, dan ada panggilan khusus untuk setiap orang untuk melakukan sesuatu. Mungkin panggilan khusus kita tidaklah seperti Musa, namun ada pelayanan-pelayanan tertentu yang Tuhan mahukan kita lakukan sesuai dengan kehendak Dia. Jadi oleh itu saudara-saudara, siapapun kita, saya yakin bahwa Tuhan pasti akan memilihkan kita menjadi alat pilihannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Jadi yang kedua yang kita mau belajar pada malam ini, kita lihat, yaitu Tuhan memilih Daud menjadi raja untuk bangsa Israel. Nah, kita lihat bahwa orang Israel sudah berkembang di Mesir, dan mereka sudah keluar dari Mesir, dan mereka telah menetap dan tinggal di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, dan orang Israel sudah menetap di sana. Dan akhirnya umat itu meminta seorang raja untuk memimpin umat itu, walaupun pada mulanya Tuhan agak kecewa karena saat mereka menolak Tuhan yang menjadi raja yang memimpin mereka, tetapi mereka mau seorang raja yang menjadi raja atas mereka seperti bangsa-bangsa lain. Jadi itu pun Tuhan tunaikan permintaan mereka melalui Nabi Samuel ketika itu. Jadi pertama raja Israel yang pertama yaitu Raja Saul. Jadi oleh karena Saul tidak setia, dan akhirnya Tuhan sekali lagi memilih seorang menjadi raja menggantikan Raja Saul, yaitu Daud. Tuhan memilih Daud menjadi raja untuk umat Israel, bangsa Israel. Kita baca dulu di dalam berapa ayat ya. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 10 hingga yang ke-12 yang berbunyi demikian. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah, sebab inilah dia yang kupilih, kata Tuhan. Nah, kita lihat bahwa Tuhan telah kecewa kepada Raja Saul karena Raja Saul tidak setia, tidak menaati perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan menolak Raja Saul menjadi raja umat Israel, tetapi dia memilih orang lain lagi, yaitu dia memilih salah satu anak Isai menjadi raja. Jadi Samuel pergi ke rumah Isai untuk mengurapi anak Isai menjadi raja. Tetapi semua anak Isai daripada Eliab sampai ketujuh anak-anak Isai lewat di depan Samuel, dan Tuhan berkata, ini bukan pilihanku, yang ini juga bukan yang kupilih, kata Tuhan. Jadi sampailah ketujuh orang anak Isai ini tadi lewat di hadapan Samuel, dan semuanya Tuhan tidak memilih mereka menjadi raja untuk umat Israel. Tetapi kita lihat di situ ada seorang anak Isai yang bungsu namanya Daud. Dia sedang mengembalakan kambing domba di ladang, di padang. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Lalu Isai berkata, tidak, masih tinggal satu lagi, tapi dia sedang mengembalakan kambing domba di padang, katanya. Lalu Samuel berkata, panggillah dia, sebab kita tidak boleh duduk makan sebelum dia datang. Nah, ketika orang pergi memanggil Daud datang kemari, lalu Samuel melihat Daud, dan Tuhan berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, inilah dia, sebab inilah dia yang kupilih, kata Tuhan. Jadi
Di situ Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja untuk umat Israel. Jadi kita lihat di situ, walaupun ketujuh anak Isai tadi semuanya layak dari segi penampilan mereka, dari segi tinggi badan, rupa paras dan kekuatan dan semua, memang ketujuh itu ada kelayakan mereka dari sudut pandangan manusia. Jadi tetapi Tuhan berkata, tidak, aku menolak mereka. Tetapi ada satu lagi anak Isai yang bungsu yang tidak mungkin dalam pemikiran manusia, sebab dia lebih tidak seberapa, sebab dia bungsu, dan malah dia yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi raja untuk umat Israel. Jadi saudara-saudara, apa yang kita lihat bagaimana cara Tuhan memilih Daud, sangat luar biasa. Walaupun Daud sedang di padang mengembalakan kambing domba, tetapi Tuhan memanggil dia dan mengurapi dia sampai mengurapi dia menjadi raja untuk umat Israel. Saudara-saudara, kita semua mungkin tidak menjadi raja, tidak diurapi atau dipanggil Tuhan untuk jabatan yang tertentu atau karunia tertentu, tetapi ingat bahwa siapapun kita, apapun bidang pekerjaan yang kita lakukan, jadi andai kata kalau Tuhan yang memilih kita, maka itulah pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, memang kita lihat sebagai manusia, memang kita melihat penampilan orang lain, kita lihat, oh ini yang layak, ini kedudukannya, ini rupa parasnya, memang cantik, memang ngam, memang kalau boleh dia melayani Tuhan, bukankah eloknya. Itu cara pemikiran kita manusia. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan malah orang-orang yang dianggap tidak berguna, justru itu yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Lalu kita lihat juga dari segi pekerjaan, Raja Daud hanya seorang menggembalakan kambing domba, yang hanya seorang diri di padang mengembalakan kambing domba, justru dia yang dipanggil Tuhan untuk menjadi raja umat Israel. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir begini, oh siapakah saya ini? Jadi apapun kerja kita, tidak kira apa yang Anda buat pada hari ini, apa kerja yang kita buat, baik kita yang kerja di sawah sekalipun, di ladang sekalipun, baik kita kerja kontrak, kerja apa saja kerja yang kita buat, Tuhan tidak memilih siapa kita. Tuhan tidak melihat siapa kebolehan yang ada pada kita. Tuhan tidak melihat bagaimana pencapaian akademik kita. Tuhan tidak melihat sejauh mana hikmat kita. Tuhan tidak perlu semuanya itu, sebab Tuhan melihat dari sudut pandangannya sendiri, dari sudut kehendaknya sendiri. Jadi itu luar daripada pahaman kita, pengetahuan kita. Jadi Tuhan memilih siapa saja boleh menjadi alatnya. Jadi oleh itu saudara-saudara, dimanapun Anda berada, mungkin siapa tahu engkau yang dipanggil Tuhan, siapa tahu engkau yang dipilih Tuhan, siapa tahu mungkin engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk suatu pelayanan yang lebih besar, untuk menjadi alat Tuhan di suatu hari nanti. Oleh itu saudara, jangan melihat siapa diri Anda, tetapi mari untuk melihat Tuhan yang memanggil Anda, siapapun juga Anda pada hari ini, apapun pekerjaanmu, apapun yang engkau buat pada hari ini, dan Tuhan siap untuk memakai engkau seandainya engkau merelakan dirimu. Oleh itu saudara-saudara, ini yang kita lihat bagaimana Tuhan memilih Daud, Raja Daud, untuk menjadi Raja Israel. Ya. Yang ketiga, kita lihat juga bagaimana Tuhan Yesus memanggil Paulus menjadi alat pilihannya. Jadi kita lihat ya, memang setelah Yesus naik ke surga, jadi semua pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Kristen ketika itu, mereka senantiasa dianiaya, dipukul, disiksa, dipenjarakan, malah banyak orang Kristen ditindas, dibunuh oleh karena mereka percaya kepada Yesus, memanggil nama Yesus. Jadi salah satu daripada orang-orang ini adalah namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus telah mengambil surat penuh daripada imam-imam kepala untuk mencari dan menangkap dan menyiksa orang-orang Kristen. Maka itu dia pergi ke Damsyik
untuk menangkap orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Kristus, supaya dia diadili dan dan dipenjarakan. Jadi ini tugas Paulus, di mana dia membenci orang percaya ketika itu. Dia menjadi penganiayaan terhadap umat Tuhan pada waktu itu. Jadi kisahnya terjadi, kita lihat, kalau kita lihat seluruh pasal 9, di mana baru kita tahu bagaimana Paulus dipanggil Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendirilah yang menampakkan diri kepada Paulus, dan Tuhan Yesus sendirilah yang berbicara kepada Paulus. Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Paulus, "Paulus, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" kata Tuhan Yesus. Lalu cahaya yang terang itu menyilaukan mata Paulus ketika itu. Lalu dia jatuh dari kudanya dan dia hilang penglihatan dan dia buta. Jadi dia tidak dapat melihat apa-apa, tetapi dia mendengar suara Tuhan yang berbicara kepadanya, "Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku?" kata Tuhan Yesus. Lalu berkata Saulus berkata, "Siapa engkau Tuhan?" Lalu Yesus berkata, "Akulah Yesus Kristus yang engkau aniayai." Jadi di situ kita lihat Paulus sebenarnya menganiaya umat Tuhan, orang percaya Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau sedang menganiaya aku, kata Tuhan Yesus. Jadi artinya di situ kita lihat semua penganiayaan terhadap umat Tuhan, sebenarnya kita sedang menganiayai Tuhan sendiri, sebab kita adalah pengikut Tuhan. Jadi semua orang pengikut Tuhan yang sedang dianiayai, dipukul, dibunuh, kita sedang menganiayai Tuhan Yesus sendiri. Sebab jelas yang dikatakan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Jadi oleh itu Tuhan memanggil Paulus, ya. Lalu mari kita baca ayat ini dulu. Ayat Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 13 dan 15. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Dengar ayat ke-13. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Jadi di situ kita lihat niat Paulus adalah menyiksakan umat Tuhan. Niat Paulus, tujuan Paulus ke Damsyik adalah menangkap orang percaya kepada Kristus. Tetapi Tuhan Yesus sendiri berjumpa dengan dia, memanggil dia, dan mengatakan bahwa Paulus menjadi alat pilihannya. Menjadi alat pilihan untuk memberitakan nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain dan kepada raja-raja dan kepada orang-orang Israel. Jadi semua yang dikatakan oleh Yesus ini digenapi dalam kehidupan Rasul Paulus. Memang Paulus telah menjadi rasul di tengah bangsa lain, dan juga berapa kali Paulus sampai menghadap raja, di hadapan raja untuk memberitakan Injil, dan juga orang-orang Israel juga. Jadi Paulus telah melakukan amanat agung Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepadanya. Jadi kembali kepada kehidupan Paulus lagi. Paulus adalah orang yang paling jahat yang menganiaya orang umat Tuhan, tetapi dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan panggil dia untuk menjadi alatnya, menjadi saluran berkatnya kepada orang-orang lain, bangsa lain. Jadi saudara-saudara, kita mungkin tidak seperti Paulus, tetapi mungkin hidup kita juga jahat. Jadi banyak orang-orang yang jahat, latar belakangnya jahat. Dulunya seorang yang pembunuh, dulunya seorang yang mencuri, merompak, dan segala kejahatan yang dilakukan. Tetapi ketika orang itu bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah, hidupnya mengalami lawatan Tuhan, malah menjadi alat dipakai Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, sampai boleh menuntun jiwa-jiwa yang baru kepada Tuhan. Jadi inilah alat pilihan Tuhan. Siapapun orang itu Tuhan boleh pakai dan Tuhan boleh panggil dan menjadi alatnya.
Oleh itu saudara-saudara, mungkin Anda pada hari ini yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, pada malam ini, ya mungkin kamu sekarang ini menjadi orang yang jahat, pembunuh, pemabuk, perokok, makan dadah dan sebagainya, dan hidupmu penuh dengan kejahatan, menipu dan sebagainya. Ingat, jika Tuhan yang memanggil Anda, siapa tahu dalam keadaan-keadaan seperti itu, Tuhan masih punya rencana yang indah bagi Anda. Tuhan punya rencana yang baik untuk Anda. Dan Tuhan boleh memanggil kamu, siapapun juga kamu. Dan Tuhan boleh memakai kamu menjadi alatnya, menjadi saluran berkatnya, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jadi oleh itu, jangan melihat siapa dirimu, tetapi melihatlah Tuhan yang memanggilmu. Saya percaya, saya yakin bahwa ketika Anda mendengar suara Tuhan, ketika Anda menyerahkan diri hidup kepada Tuhan, ketika Anda sanggup bertobat daripada hidupmu itu, dan engkau akan mendengar dengan jelas rencana Tuhan yang lebih jelas dalam hidupmu di masa yang akan datang. Bahkan Tuhan akan memakai kamu sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Jadi oleh itu saudara-saudara, siapapun juga Anda, siapapun hidupmu, apapun pekerjaan yang kau lakukan, baik kerjaan yang hina sekalipun, baik kerjaan yang tidak berguna sekalipun, baik apa saja yang kau buat, siapapun latar belakang hidupmu, pembunuh, penjahat apapun juga engkau, tetapi jika engkau bertemu dengan Yesus, hidupmu pasti akan berubah dan engkau menjadi manusia yang baru. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan memakai engkau menjadi alatnya yang luar biasa. Jadi oleh itu saudara-saudara, mari merenungkan firman Tuhan pada malam ini, bahwa sebab Tuhan tidak melihat siapa engkau, tetapi Tuhan melihat hatimu. Tuhan tidak melihat siapa dirimu, apa pekerjaanmu, tetapi Tuhan memilih engkau jika Dia mau. Oleh itu saudara-saudara, mari pada malam ini, mari pada hari ini kita merenungkan diri kita sendiri, hidup kita sendiri. Biarlah kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri hidup kita kepada Tuhan. Ya, memang kita banyak pengalaman hidup di dalam dunia ini, banyak hal-hal yang tidak telah kita lakukan, banyak kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, banyak hal-hal yang tidak sewajarnya yang kita lakukan. Namun oleh itu, mari ingatkan firman Tuhan pada malam ini. Mungkin dalam keadaan yang seperti ini Tuhan sedang membentuk Anda, Tuhan sedang mempersiapkan Anda supaya engkau juga membantu orang-orang yang seperti Anda sekarang ini. Mungkin Tuhan mau mempersiapkan kamu supaya boleh membantu orang yang hidup lebih rosak lagi, hidup yang tidak berguna lagi. Dan mungkin Tuhan mau memakai kamu untuk membawa mereka kepada Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, mari pada malam ini, mari kita belajar pada malam ini. Siapa tahu mungkin Tuhan memanggil engkau. Siapa tahu Tuhan memilih engkau menjadi alatnya suatu hari nanti. Oleh itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama pada malam ini, baik Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, siapkan hatimu, rendahkanlah hatimu, lembutkanlah hatimu, bertobatlah dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Barulah engkau mengenal rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Barulah Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu, yang tidak terlintas dalam hatimu, yang tidak terpikir dalam hatimu. Tuhan sedia memakai engkau sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Haleluya, haleluya. Jadi ini sedikit renungan kita pada malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bersama pada malam ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah berbicara kepada kami lewat firman Tuhan yang kami dengar pada malam ini Tuhan. Yaitu siapa tahu Tuhan memanggil Engkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa di mana saudara-saudara saya yang mendengar pada malam ini, siapa tahu Engkau memilih mereka. Oleh itu Tuhan, persiapkanlah hidupan mereka supaya suatu saat nanti mereka dipanggil Tuhan, diurapi Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Seperti mana Engkau telah memanggil Musa, memanggil Raja Daud, memanggil Rasul Paulus menjadi Rasul-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan. Demikianlah saudara-saudara saya yang di luar sana. Mungkin mereka telah dipersiapkan Tuhan pada hari ini untuk menjadi alat Tuhan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mendengar doa kami. Haleluya Yesus, inilah doa kami, permohonan kami, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.